Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% kuartal 1 2024. Yeah, you ain't seen nothing yet. Got them all going. Yeah, B-A-B-Y-M-O-N. Yeah, got them all going. Yeah, hold on. 안 들이보라니 달팽이관에. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Siti Fatimah dengan NIM 225221025 dari kelas 4A Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat ini. Materi yang pertama yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional secara umum dapat diartikan sebagai pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh seluruh warga masyarakat suatu negara, sebagai balas jasa dari faktor produksi yang dimiliki dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai total produksi yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya yaitu 1 tahun. Pendapatan nasional adalah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Perhitungan pendapatan nasional dapat memberikan informasi jumlah produk yang dihasilkan di dalam negeri, yang merupakan ukuran dasar keberhasilan ekonomi suatu negara. GDP merupakan jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara, baik oleh warga negara tersebut maupun perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut. Singkat kata, GDP adalah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan di wilayah suatu negara, baik oleh warga negara itu sendiri maupun warga negara asing. Kemudian, komponen pendapatan nasional merupakan komponen yang siap untuk dimanfaatkan, guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus GDP yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Kemudian, rumus dari GNP yaitu pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri, kemudian dikurangi dengan pendapatan asing dalam negeri. Kemudian ada NNP, yaitu GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Kemudian NNI, yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. PI yaitu NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, dan dikurangi transfer payment. Dan DI yaitu PI dikurangi dengan pajak langsung. Masuk materi yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan produksi atau output barang dan jasa dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu tanah dan kekayaan alam, jumlah dan kualitas tenaga kerja, modal dan kemajuan teknologi, entrepreneurship, sistem sosial, dan perilaku masyarakat luar pasar. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, setiap negara berusaha memaksimalkan faktor penentu pertumbuhan ekonomi tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan GNP tahun yang dihitung dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian dibagi GNP tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dinotasikan dengan rumus sebagai berikut. Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan pertama pada tahun 2024 sebesar 5,11%. Kemudian meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 5,04%.
Kedepan pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7 sampai 5,5%, yaitu didukung oleh permintaan domestik, terutama dari belanjaannya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek strategis nasional atau PSN. Kemudian terdapat sesi pengeluaran. Yang pertama, konsumsi rumah tangga sebesar 4,91%, tumbuh seiring dengan pelaksanaan pemilu 2024, hari libur nasional dan cuti bersama. Kemudian yang kedua ada konsumsi pemerintah, yaitu sebesar 19,90%. Meningkat didorong oleh kenaikan belanja barang, terutama terkait pelaksanaan pemilu 2024 dan belanja pegawai. Yang ketiga ada ekspor, sebesar 0,50%, tumbuh melambat, khususnya ekspor barang sejalan dengan penurunan harga komoditas produk utama ekspor di tengah permintaan beberapa negara, mitra dagang utama yang tetap tumbuh. Kemudian yang keempat ada konsumsi LNPRT, yaitu sebesar 24,29%. Tumbuh tinggi didorong oleh aktivitas penyelenggaraan pemilu 2024 dan momen Ramadan. Yang kelima yaitu investasi, sebesar 3,79%. Tumbuh terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berjalannya pembangunan infrastruktur. Kemudian sisi lapangan usaha, hampir seluruh LU pada triwulan pertama 2024 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi antara lain tercatat pada LU terkait mobilitas, terutama yaitu yang pertama transportasi dan pergudangan, yang kedua penyediaan akomodasi dan makan minum, dan yang terakhir yaitu perdagangan besar dan eceran. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Happy for watching, bye-bye.